Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang separuh kemana ini mahasiswanya? Suara saya masuk? Masuk, Pak. Oh, ini kok sudah sampai geopolitik ya? Jauh banget ya? Ini pertemuan keberapa ini? Ini pertemuan keberapa, Mbak Masingko? Sudah mau selesai materinya. Entah saya cocokkan dulu dengan Siamusnya ya. 9, Pak, ini. Oh, sudah sampai geopolitik. Benar. Ini hari Senin. Di sini dulu ya. Ini apa, PKN? Benar PKN ya? Iya, Bapak. Bentar, tak cocokkan dulu. Sudah mau selesai tahu-tahu. Kemarin UTS-nya tanggal berapa? Ini mahasiswanya berapa, Mbak? Puluhan, Bapak. Yang separuh kemana ini? Yang separuh kemana, Mbak? Jaringan atau kenapa ini? Kok enggak ada yang separuh sendiri? Kurang tahu, Bapak. Mana, Mbak? Nggak tahu. Kurang tahu, Bapak. Kok sampai separuhnya gimana? Nah, besok-besok lagi kalau dosennya agak kelupaan diingatkan ya. Saya tuh susah nyari nomor WA-nya susah. Bukan kelupaan karena saya ada diundang rapat dadakan sama Pak Tor. Jadi agak kebablasan. Tadi yang dibahas apa materinya? Geopolitik, Pak. Sudah sampai jauh menit, beneran enggak ya? Minggu kemarin apa minggu kemarin? Minggu kemarin apa materinya? Hak asasi manusia. Manusia.
Ini tanggal 29 ya. Ini tanggal 29. Bentar, bentar. 29. Ini karena hari Senin ya. Paling cepatnya. Pertemuan ke apa materi geopolitik ya? Iya, Bapak. Komtingnya itu nanti yang absen jangan sampai anu loh ya, harus disesuaikan dengan yang itu loh. Jangan sampai yang tidak masuk ikut absen loh ya. Tuh, ya, nanti jadi kebiasaan berbohong tidak baik ya. Ini aneh ya, yang tidak masuk kok banyak banget. Berarti ini pertemuan ke-12 ya, minggu depan geopolitik, geostrategi, setelah geostrategi, udah ya. Minggu depannya lagi baru geostrategi. Baik, kita mulai. Bentar saja kuliahnya ya. Oh, ini kelasnya si pelik itu ya. Wajahnya dimunculkan semua. Sudah dilihatkan semua wajahnya. Ini untuk tugasnya besok di akhir pertemuan dikumpulkan jadi satu ke komtingnya ya, biar tidak pada hilang. Baru dikirim ke saya. Baik, Bapak. Kemudian yang presentasi tadi siapa? Yang presentasi. Kelompok 9, Bapak. Kelompok 9 siapa? Coba. Saya, Hatsari, Isnaini, Herarum, Firda, dan Yunita Lestari, Bapak. Dan Triwulandari. Tadi proses diskusinya sudah berlangsung tadi? Baru 3 pertanyaan, Bapak. Dicoba ditanggapi dulu, nanti baru saya berikan tanggapan. Diberi tanggapan di Zoom atau lewat Sini saja langsung di Zoom saja. Baik. Pertanyaan pertama dari Pertanyaan pertama dari Ayunda Putri Maulidina. Izin bertanya bagaimana contoh nyata perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia. Dari kelompok 9, apakah ada yang ingin menanggapi?
Izin menjawab ya. Perwujudannya ialah satu, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ini lanjut ke pertanyaan kedua atau mau ada tambahan dulu, Bapak? Langsung jawaban kedua. Pertanyaan kedua dari Gaitsa Sabita Azmi izin bertanya, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Jadi, cara Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga bermanfaat bagi rakyatnya sendiri, yaitu dengan cara pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya. Misalkan mendorong pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Batam. Dengan demikian, para pelaku usaha perkapalan global tak lagi harus singgah di Singapura, melainkan di Batam. Untuk pertanyaan ketiga, dari Riyadi Akbar Nugroho, izin bertanya, apa maksud wawasan bahari Indonesia dalam konsep geopolitik dan sebutkan negara yang menganut visi yang sama dalam hal tersebut? Apakah dari kelompok 9 ada lagi yang izin untuk menanggapi? Izin menanggapi. Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia. Tokoh lainnya adalah Alfred Tahir Mahan yang mengemukakan bahwa kekuatan lautan sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional. Selain Indonesia, negara lain dengan visi yang sama ialah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Gini, udah cukup ya. Penjelasannya supaya lebih merakyat, ya, bahasanya lebih merakyat, jangan terlalu tinggi dan sehingga Anda ngerti apa maksudnya wawasan Nusantara. Ya, jangan dipersulit, dipermudah saja. Ya, misalnya gini ya. Maulidia Ika ada Maulidia Ika? Maulidia Ika ada orangnya? Putri Sylvia? Ada, Bapak. Rumahmu mana? Di Brebes. Brebes itu makanan khasnya apa? Telur asin sama bawang. Bawang, ya. Kalau Nisa Zihan, rumahnya mana? Di Cirebon, Bapak. Cirebon, apa yang khas dari Cirebon? Nasi jamblang. Nasi jamblang, ya. Jamblang itu apa? Kalau jable kan jarang dibeli katanya. Kalau jamblang apa? Pokoknya jamblang gitu ya. Telik. Iya Bapak, Assalamualaikum. Tempatmu apa yang terkenal? Kalau saya di daerah Desa Godong Bapak, itu nasi janganan. Nasi pager Pak. Nasi pager. Nah, bukannya pager itu pager makan tanaman. Nah ini kalau ini pager apa ini? Jadi itu nasi pager itu dari sayur-sayuran yang sering tumbuh di pager-pager Pak, kayak
daun singkong, habis itu ya kayak gitu Pak. Mang daun singkong tumbuh di pagar. Ya di bawah pagar Pak, nggak tahu dari warganya gitu Pak. Oh, singkong kok di pagar gimana? Ya? Ngetok-ngetok ini rata neng sawah ya. Fahma Nailatul Muna. Ada. Ya. Gusti Dimas. Ada Bapak. Rumahmu mana? Kalau saya aslinya di Kalimantan Utara Pak, di Kota Tarakan. Yang terkenal dari Kalimantan Utara apa? Kalau di kota saya itu Pak, kepiting soka. Kepiting soka? Ya, itu kepiting yang kulitnya lunak tuh loh Pak. Itu teman-temanmu bisa dikasih ya? Nisa mau? Mau nggak? Ya insya Allah. Kalau misal saya nggak minta lo ya, teman-temanmu itu ya, yang kesepian itu ya. Kemudian Adelia Langago, namanya susah-susah. Iya Bapak. Namamu siapa? Kok nama? Alamat rumahmu mana? Adelia Langago. Rumahmu mana? Alamatnya dari Gorontalo Bapak. Kalau Gorontalo yang terkenal apa? Ya khas dari Makanannya sana. Pak. Apa makanannya? Milu siram Bapak, jagung yang disiram gitu. Selain itu apa? Ada apa namanya? Kalau di sini namanya ilabulo. Kalau di sini namanya apa? Itu yang ada telurnya. Ya, pokoknya bayangkan saja lah ya. Iya Bapak. Kalau Firda? Rumahmu Iya, kok rumahmu? Tempatmu mana? Rumahmu asalmu? Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Kalau Kebumen apa yang terkenal? Nasi penggel. Nasi penggel? Oh, selain nasi penggel apa? Lanting. Lanting. Yang dari pohon itu? Enggak, yang dari apa itu namanya bodin Pak, itu loh yang dibikin angka 8 kayak gitu. Terus apa lagi? Enggak tahu sih, kayaknya yang khas banget itu loh Pak. Alah, cuman kamu kebiasaan makan itu saja. Selain itu apa? Selain makanan? Walet Pak. Walet. Ya, Punya kamu walet? Punya. Punya? Wah, anak orang kaya berarti kalau punya walet ya. Nih Kadek Dwi, dari mana kamu? Dari Papua, Bapak. Namanya Kadek tapi dari Papua, tak kira dari Bali tadi. Lahir dan besar di Papua. Oh, apa kalau di Papua yang terkenal? Papeda ikan kuah kuning. Oh, pokoknya mana lah papeda. Selain itu apa yang terkenal di Papua? Ada lontar, ikan bakar, colo-colo. Biar yang lapar pada ngiler ini ya, yang diceritakan makanan semua ya. Wah, wanita susah diet itu gara-gara yang diceritakan makanan terus ya. Ya, Krisa Erlinda. Iya Bapak. Kamu dari mana? Dari Lampung. Lampung apa yang terkenal? Bakso Sony. Oh, bukan begal yang terkenal sana. Iya, itu juga. Itu juga ya. Katanya teman saya yang dari Lampung naik sepeda motor pakai helm kena begal, enggak pakai helm kena begal, benar? Nggak tahu Pak, itu daerah Kalianda. Oh, katanya kalau enggak pakai helm, kalau pakai helm dibegal warga, kalau enggak pakai helm dibegal polisi katanya ya? Iya, paling Pak. Kena tilang maksudnya. Apalagi? Lampung yang terkenal. Selain itu? Keripik pisang. Apa itu? Keripik pisang, Pak.
Oh, keripik pisang. Keripik Iya. pisang sini banyak. Iya, nggak tahu. Eh, Yang beda dengan daerah lain apa? Lampung banyak pantainya, Pak. Apa? Banyak wisata pantai. Wisata pantai. Iya. Sama Bali bagusan mana? Iya, Bali toh. Pernah ke Bali? Enggak. Oh, enggak. Besok saya tanggal 5 mau ke Bali, ikut enggak? Enggak lah, Pak. Enggak, ayo sudah kalau enggak mau ikut. Ya, jadi tanggal 5 itu hari apa ya? Minggu. Senin. Ya, Seninnya nanti tak zoom-nya tak di tepi pantai biar Anda lihat pantainya kayak gitu, ya. Kristi. Ya, Pak. Rumahmu mana? Di Maluku, Pak. Dari Wah. Kepulauan Kei, Pak. Wah, apa yang terkenal dari sana? Kalau di Maluku yang terkenal papeda, ikan kuah kuning. Ada Ada juga, di Papua. iya, Pak. Ada juga sejenis kayak singkong gitu, Kak. Gitu, Pak. Tapi nama lainnya embal. Embal itu dibuat dari, embal itu mengandung cyanida, Pak. Tapi nanti diolah, bisa dimakan. Bisa dibuat dalam bentuk itu embal kacang, embal coklat, embal keju, Pak. Oh, cyanida itu yang racun itu? Iya, Pak. Oh, kebal orang sana berarti ya? Saya enggak mempan cyanida. Enggak mempan ya. Ini yang laki-laki hati-hati ya, jangan sampai bikin sakit hati. Mbak siapa tadi namanya? Ya, nanti dikasih cyanida ya. Mega Cahya. Rumahmu mana? Blitar, Pak. Blitar, tetangganya Pak Karno ya berarti ya? Ya, benar. Apa yang terkenal di sana? Nasi pecel, Pak. Hah? Nasi pecel. Pecel sini banyak, no. Itu yang suara perut lapar itu dimatikan itu. Itu suara perut lapar itu ya. Perut. Ditanya makanan semua sih. Apa itu? Para perutnya kok sampai masuk di sini. Ya. Aulia Nur Zahra. Aulia? Iya, Bapak. Rumahmu mana? Saya Sokaraja, Purwokerto, Pak. Loh, saya kemarin dari lewat Sukaraja kok nggak ketemu. Sokarajanya mana? Sukaraja kan itu dekat kotanya Purwokerto. Pernah ke Purwokertonya? Pernah, Bapak. Kemarin saya makan di depan MAN 1 tuh. Tahu MAN nggak? Man 1. Ya. Ya, itu ada sate di situ. Pernah ke situ? Belum pernah, Bapak. Belum pernah. Kalau Sukaraja yang terkenal apa? Getuk goreng sama soto Sokaraja. Soto Sukaraja sama soto Mbok Jip enak mana? Kurang tahu, Pak. Mas Peli tahu sotonya Mbak Giem pernah makan? Belum pernah, Bapak. Hidupmu tuh kurang piknik berarti. Soto Mbak Giem udah tahu. Ya, kali-kali piknik lah ya, jangan cuma terus. Baik, Pak, siap. Ya, jadi jatah kos-kosannya diminta itu untuk piknik Bapak itu biar wawasan Nusantaranya tambah gitu toh. Baik, Pak. Putri Silviani Alfiah, namanya susah banget ini. Rumahmu mana? Kan tadi udah, Bapak. Oh, sudah. Wah, gampang dilupakan berarti. Apa ya yang belum ya? Eni Lestari. Iya, Bapak. Rumahmu mana? Demak. Demak itu mana? Demak sini, Bapak.
Coba sini. Apa yang terkenal sana? Kue ranjin. Apa itu? Jajanan khas Demak, Kak. Katanya blimbing yang terkenal sama jambu. Kok sekarang berubah lagi? Eka Widya. Rumah mana? Rumah mana? Di Cirebon. Oh, kalau Cirebon apa? Sama kayak Nisa di nasi jamblang, empal gentong. Oh, tadi udah ya? Nah, jadi belajar wawasan Nusantara itu seperti itu, Mbak. Ya, kita tahu ya, teman-temanmu itu kan tersebar dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Jadi kalau kamu curhat, cerita tentang daerah-daerah masing-masing daerah, ya keunggulannya apa, yang terkenal apa, itu sudah merupakan sebuah konsep wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara itu kita punya pengetahuan yang utuh tentang kondisi, ya kelebihan dan kekurangan dari wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Tuh ya, jadi kalau kamu ngerti tentang wawasan Nusantara, maka kan itu ada kemanfaatannya, ya baik secara geopolitik maupun secara ekonomi. Ya, secara ekonomi yang nasi jamblang itu nanti bisa dijual di Papua, kan kayak gitu. Ya, terus apa lagi yang cerita-cerita apa paped dah, yang Papua bisa dijual di luar Papua kan itu punya dampak ekonomi gitu ya. Jadi belajar wawasan Nusantara itu enggak perlu jauh-jauh dulu ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang ya kelebihan di daerah kita masing-masing, itulah yang kita eksplorasi untuk sebaik-baiknya kemakmuran rumah tangga kan gitu. Ya. Misalnya Jepara, Ukir gitu ya. Terus kemudian Cirebon tadi apa tadi? Nasi jamblang itu ya. Yang Sokaraja tadi apa? Soto Sokaraja ya. Terus yang Maluku tadi apa ya? Banyak ya. Itu merupakan sebuah bentuk pengetahuan tentang konsep wawasan Nusantara ya. Jadi kalau kamu cerita tentang wawasan Nusantara itu ya pengetahuan cara pandang tentang ya wilayah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya di antara Indonesia terletak di antara dua samudra kayak gitu ya, kemudian dua benua kayak gitu, sehingga letak Indonesia strategis gitu, misalnya itu terlalu tinggi ya, tapi esensinya adalah esensi dari wawasan Nusantara adalah yaitu tadi pengetahuanmu ya tentang kelebihan kondisi-kondisi di masing-masing daerah. Nah, dengan pengetahuan itu kemudian itulah yang bisa diupayakan untuk kemakmuran. Larinya tetap ke kemakmuran. Itu kan untuk kebersamaan. Wawasan Nusantara itu kan kalau dalam skup kecil kan namanya kearifan lokal, Mas. Ya, kalau dalam misalnya yang cerita tentang Maluku, tentang Papua, jika pengetahuan itu cukup diketahui oleh orang Papua saja, itu namanya kearifan lokal. Ya, kalau tadi soto Sokaraja itu cukup diketahui oleh orang Sokaraja saja, ya, itu namanya kearifan lokal. Ya. Kalau tadi sayur pager tadi yang dari Mas Pele Effendi tadi itu kearifan lokal namanya, ya. Tapi ketika ya perbedaan dari setiap daerah itu kemudian diangkat menjadi sebuah sumber kekayaan nasional, itu baru dinamakan yang namanya wawasan Nusantara. Itu ya. Itu. Jadi misalnya orang mana yang ganteng-ganteng, cantik-cantik itu artis dari mana, Mbak, Mas? Aceh. Dari Aceh. Aceh apa Manado? Aceh, Pak. Aceh. Kalau yang itu loh, yang tempatnya siapa itu? Yang wajah bule-bule itu kan rata-rata orang Manado. Kalau orang Aceh ke Arab-Araban ya. Kalau Semarang ini ya ke arah kalau Semarang apa? Ya.
Misalnya ya, jadi kalau misalnya Mbak Firda tertarik sama orang Aceh, besok nikahnya judulnya sama orang Aceh kan gitu. Kan nggak apa-apa ya. Kesananya lewat Samudra Indonesia. Jadi pesisir pantai Kebumen itu ya, terus menyusuri Sumatera nanti akan sampai Aceh sana. Ya Mbak Firda? Jiwa. Ya. Pernah ke Samudra Indonesia? Belum. Loh, pantai Petanahan itu kan Samudra Indonesia toh. Ya. Pernah ke Petanahan Kak? Pernah, Pak. Sama siapa? Sama keluarga. Keluarga siapa? Keluarganya saya, Pak. Oh, tak kira keluarganya temanmu. Ya, jadi kalau kamu tahu, paham, ya pesisir pantai selatan itu kan Samudra Indonesia. Ya, jadi kalau kamu ditanya, kamu pergi paling jauh kemana? Saya ke Samudra Indonesia. Padahal mana cuma ke pantai Petanahan, Parangtritis, Parangkusumo, ya, di Bali itu kan Samudra Indonesia. Kan, gitu. Tuh. Betul nggak Mbak Adelia Langago? Namamu susah banget panggilannya ya. Betul nggak Mbak? Iya, iya Pak. Ya, jadi pemahaman tentang wawasan Nusantara jangan rumit-rumit ya. Jadi kalau kamu nanti sampai lulus kok nggak ngerti temenmu itu orang mana, ya kebangetan ya. Kebangetan. Ini ada yang belum saling kenal juga? Ada? Mas Pelik? Iya, Bapak. Kamu udah kenal berapa orang dari satu kelas ini? Hampir rata-rata kenal, Pak. Enggak rata-rata, yang enggak rata berapa ya? Rata-rata 50% kenal, 50% belum kenal, Pak. Kebanyakan laki-laki apa perempuan? Kebanyakan kalau laki-laki udah kenal semua, Pak. Kalau yang perempuannya mungkin baru setengahnya. Baru setengahnya. Ya, jadi itu ya. Jadi wawasan Nusantara itu Anda belajarnya itu tidak perlu susah, tidak perlu sampai tadi apa. Ini kalau kita menguasai lautan, ya berarti kita menguasai perdagangan. Ketika kita menguasai perdagangan, berarti menguasai dunia. Itu kan teori-teori klasik ya. Pada kenyataannya kan kita punya laut tapi tidak menguasai laut kan kayak gitu. Itu yang perlu kita perbaiki. Ya misalnya di tempatnya Mas Gusti Dimas tadi ada apa kepiting lunak gitu ya. Kepiting lunak ya, kepiting lunak itu ya komoditas yang bagus. Nah, selama ini sudah bisa dieksplor semaksimal mungkin untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat sana apa belum kan kayak gitu. Ya, jangan-jangan belum ya. Masih yang penting dibakar, matang, dimakan karena perut lapar kan kayak gitu. Betul, Mas? Hah? Iya, Pak, benar, Pak. Iya. Jadi itulah maksud saya itu kalau kita tahu kelebihan ya di masing-masing daerah dan itu bisa diangkat menjadi sebuah nilai tambahnya bisa ditingkatkan, kemudian itu bisa menghadirkan ya menjadikan masyarakat sejahtera, itulah yang dioptimalkan. Jadi sebenarnya sarjana itu kan tidak harus kerja di kota, ya. Sarjana kerja di kota bikin macet jalan, ya, pusing, ya. Rebutan tanah di kota jadi mahal nanti, ya. Sarjana itu ya kembali ke daerah, bangun desanya, bangun kampungnya, kan. Jadi kalau Anda lihat apa yang dilakukan Pak Anies itu kan ajaib, gitu, ya. Jadi ketika buat stadion, ya. Selama ini kalau kita orientasinya berbicara tentang rumputnya standar internasional, itu pasti dari luar negeri kan gitu. Ternyata kan rumput yang dipakai itu kan rumputnya orang Boyolali kan gitu, ya, di kaki Gunung Merapi ya, di daerah Selo kan gitu, ya. Ternyata di sana ada perusahaan pengekspor rumput ya. Jadi rumput lokal
malah sampai ke mancanegara kan gitu. Jadi kalau urusan rumput saja bisa sebegitu mendunianya, harusnya kepiting itu lebih dari bisa kan kayak gitu. Ya, harusnya tadi yang papeda itu lebih dari bisa. Ya, yang enting-enting tadi, lanting apa enting-enting Mbak Firda? Itu kalau yang suka sakit gigi saya sarankan jangan makan makanan itu ya. Ya, kerasnya kayak batu itu, cetrok-cetrok itu, ya. Ya. Itu ya. Jadi kalau Kebumen itu kelihatannya lebih terkenal kelapanya sih daripada yang lain ya. Gula aren itu loh, ya. Jadi kalau gula aren sana lebih murah harganya ya. Jadi kalau ada yang mau usaha gula aren itu ya, gula merah itu loh. Tapi yang dari aren di daerah Purworejo banyak, daerah Kebumen banyak ya. Itu jadi mengekspor gula aren gitu kan lebih keren kayak gitu ya. Jadi anti apa Mbak? Anti stroke, anti apa lagi itu? Ya. Anti kanker gitu ya. Alami ya gitu. Gitu. Jadi ini loh Mbak, Mas, saya tuh kadang pusing. Pusing kenapa? Sekolah itu kan sekarang ujung-ujungnya suruh diminta jadi entrepreneur kan. Betul nggak? Ya. Kurikulumnya larinya ke entrepreneur, semuanya itu stres malah. Ini gimana jurusan PPKN sudah jadi entrepreneur? Ya enggak mungkin lah. Entrepreneur PPKN apa? Ya, main proyek negara, nanti kira korupsi. Ya. Analis entrepreneurnya apa? Ya, masa orang analis suruh jualan baju kayak gitu? Ya boleh lah, tapi kan ya akan sulit mengikuti proses perkuliahannya kan gitu. Ya boleh entrepreneur jualan baju, boleh baju apa baju kesehatan itu ya boleh kan gitu. Ya boleh. Jadi bisnis apa alkes boleh lah ya, alat kesehatan boleh. Nah kalau Anda punya kemampuan semacam itu ya, kemampuan tadi membaca wawasan Nusantara tadi, buatlah teman satu kelas ini menjadi sebuah jaringan. Ya, jaringan bisnis ya, gitu ya. Langsung dibuatkan PT ya, cabangnya ada di berapa ini? Seluruh Indonesia ya, yang mimpin dari masing-masing pribadi Anda kan gitu. Kan langsung jadi perusahaan besar itu. Betul nggak Mas Gusti Dimas? Iya, Pak. Nah, buat studi tentang analis khusus ya, buat kampus sendiri ya. Itu nanti menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Itu ya, makanya jangan main hati dulu. Nanti kalau main hati, patah hati, tidak mau dijak bisnis bareng nanti. Ya, pokoknya cinta lokasi itu ya kadang membawa surga, kadang membawa bencana ya. Perlu dipikirkan dalam-dalam ya. Pastikan bersatu selamanya ya. Itu dari saya, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akhiri. Gimana? Silahkan. Cukup? Sepertinya cukup, Bapak. Ya. Cukup. Ya, semoga yang belum jadian segera jadian, yang sudah jadi melanjutkan jenjang berikutnya ya. Semester depan sudah nyebar undangan kan gitu. Waduh, cepet banget, Pak. Kan undangan apa? Undangan makan-makan, ulang tahun jadian kan gitu. Apa yang mesti undangannya? Ya? Apa yang mesti undangannya undangan pernikahan kan ya enggak ya. Ya, Anda ini kalau pacaran semangat, kalau nikah cepet banget Bapak. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu.